Mari kita berikan kesempatan kepada Ibu Daila. Berikan tepuk tangan buat Ibu Daila dari Partai PKB ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya mengenai apa gagasan saya sebagai caleg Iya. terkait fungsi Iya. DPR, Legislasi, keuangan, pengawasan. Sebenarnya kalau dibuat tuh panjang sekali ya. Cuman ini simpel saja. Terkait poin yang pertama itu, kalaupun bisa DPRD itu menjadi wadah aspirasi masyarakat. Menjadi wadah aspirasi, yang namanya wadah itulah apapun yang harus diisikan ke wadah itu ya udah isikan. Baik itu penting aja atau penting banget, pokoknya masuk itu. Masuk semua ke wadah tersebut. Itu salah satunya wadah tersebut adalah DPRD. DPRD ini adalah yang bisa menyetujui, bisa menolak, juga menetapkan RAPBD menjadi APBD. Itu. Dalam artian berarti DPRD ini yang selalu mendampingi ketika Pemda atau pemerintah daerah memutuskan suatu peraturan berlaku bersama DPRD. Aturan tersebut itu bersumber dari mana sih? Yang jadi pertanyaan kan itu, peraturan itu bersumber dari mana? Berarti peraturan tersebut itu harus bersumber daripada kepentingan masyarakat. Apa sih kepentingan masyarakat? Yaitu tadi, berarti dewannya harus turun ketika jadi dewan. Berarti dalam artian dia menyapa warga masyarakatnya. Gitu. Nah, gagasan saya, kalau seandainya jadi dewan itu yang pertama, bisa mengawal aspirasi masyarakat, yaitu tadi bisa masuk ke peraturan daerah yang disetujui oleh eksekutif tadi. Mudah-mudahan. Yang pertama itu tugasnya mengawal. Mudah-mudahan nanti masyarakat ini bisa segala bentuk kebutuhan masyarakat, indikatornya tadi udah disampaikan ya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian. Nah, hal-hal itu bisa dikawal oleh DPRD tersebut. Bisa masuk ke ke APBD tadi. Nah, mudah-mudahan anggota DPRD ini bisa dirasakan atau bisa hadir di masyarakat. Kembali ke masyarakat tadi, berarti masyarakatnya ini harus paham juga apa sih fungsi DPR. Jangan sampai masyarakat memilih DPR tanpa tahu fungsi, tugas dan fungsi DPR tersebut. Jangan sampai kita sudah setiap pemilu saya milih DPR, tapi nggak tahu siapa yang dipilih, bahkan rapor nyoblos. Nah, itu kira-kira itu harus diminimalisir dengan kembali tadi masyarakat ini harus paham tugas dan fungsi DPRD tersebut. Siapa yang harus memahamkan tersebut? Yaitu salah satunya caleg. Caleg ini harus hadir, harus menyapa masyarakat, menyampaikan bahwa apa tugas, fungsi dan keuntungan masyarakat ketika memilih dewan. Salah satunya tadi dewan ini tugasnya menyetujui APBD tadi. Betul. Terus bisa saja menolak ketika memang peraturan tersebut itu tidak pro ke masyarakat. Itu. Jadi intinya dalam poin pertama ini, ketika saya menjadi dewan itu, mudah-mudahan saya bisa membuat peraturan membersamai pemerintah daerah itu, bisa membuat peraturan yang lebih pro ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang poin kedua ini adalah anggaran. Di anggaran ini, melalui tadi kita DPR itu misalkan mengambil aspirasi dari masyarakat, dari berbagai indikator, sudah kita rapatkan bersama pemerintah daerah, sudah disetujui, otomatis itu tidak hanya disetujui saja. Apa manfaatnya ketika misalkan kita membuat peraturan, sudah disetujui berbagai pihak, tapi tidak dianggarkan? Apa manfaatnya? Otomatis kan tidak ada manfaatnya. Dan setelah itu, DPRD juga di sini harus mengawal juga. Yang sudah disetujui tadi, ya harus dianggarkan. Dianggarkannya ini anggarannya, siapa, pemerintah mana yang akan menerima? Kan itu harus tahu ya kita itu. Nah, otomatis dalam poin yang kedua ini, ketika saya jadi itu,
otomatis saya harus tahu juga anggaran tersebut itu berapa, untuk siapa, untuk masyarakat kelompok mana saja, dan kapan mau direalisasikan seperti itu. Yang ketiga mungkin poinnya pengawasan. Nah, pengawasan tadi itu ini yang sangat penting. Kadang-kadang kita mengajukan salah satu peraturan daerah sudah dianggarkan, tapi pengawasannya mungkin kurang. Nah, di pengawasan ini siapa yang harus mengawasi? Berbagai pihak. Salah satunya mungkin tadi DPR tadi harus ikut mengawasi melalui siapa? Pemerintah daerahnya, pemerintah lokal misalkan dari desa atau kecamatan itu harus dilibatkan dalam pembangunan tersebut. Terus siapa lagi? Stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kalau bisa dalam pelaksanaan yang tadi sudah ditentukan, sudah dianggarkan, lalu misalkan dilaksanakan, itu pengawasannya kita bareng-bareng bersama masyarakat yang harus sama-sama mengawasi. Apa yang dikerjakan dia sesuai kebutuhan tadi. Indikator-indikatornya banyak, terutama mungkin dalam SDM. Karena SDM ini sebenarnya menjadi satu kunci sumber daya manusianya. Apa? Bisa mempengaruhi ekonomi, bisa mempengaruhi pendidikan, bisa mempengaruhi kesehatan juga. Ketika SDM kita meningkat, kita kebuka tuh. Oh, kita ini kekurangannya ekonomi. Apa yang harus kita perbuat? Ketika kita ekonominya lemah, kalau SDM-nya sering itu kan otomatis sudah ada solusi. Nah, kemungkinan DPRD kabupaten ini sangat penting untuk wilayah mobil khusus Dapil 6. Nyatanya, sekian tahun lamanya mungkin ya, Dapil 6 ini bukan tertinggal sih Pak. Kalau masalah SDM itu udah sangat luar biasa. Betul. Sementara ini untuk masalah SDM itu udah sangat luar biasa. Apa mungkin saja bisa jadi ini kekurangannya di fasilitas sarana prasarana yang memang kecanggihannya agak kurang canggih gitu loh. Betul nggak? Ya. Misal kita ada kebutuhan di pelosok, contoh tadi Kecamatan Cikadu, karena sarana prasarana motor kita metik, misalnya, misalnya kalau pakai metik itu kita kadang-kadang yang harusnya nyampe 1 jam misalkan bisa jadi 3 jam. Nah itu mungkin sarana prasarana yang kurang, entah itu dari transportasinya atau mungkin infrastrukturnya. Ketika SDM kita meningkat, kebutuhan kita tahu masalah dan kita tahu solusi, itu kira-kira kita akan menemukan solusinya. Karena kita berani. Contohnya saya saya kan bidan ya. Saya bidan, berat 2 tahun ini saya pernah bekerja di suatu tempat wilayah yang memang pelosok. Nah, ini kan akses infrastruktur, transportasi ini sangat dibutuhkan.